Suasana dipenuhi rasa harap. Orang-orang berkumpul dengan penuh semangat, menantikan momen bersejarah yang akan segera terjadi. Perasaan sejarah terasa begitu kuat. Landmark bersejarah dihiasi bendera Indonesia menambah kesan khidmat pada acara ini. Di hari penting ini, 24 Februari 2025, Indonesia memulai babak baru dalam perjalanan ekonominya. Matahari terbit di atas Cakrawala Jakarta, menandakan awal yang baru. Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yang kita kenal sebagai Danantara, menandai momen penting dalam upaya bangsa menuju kemakmuran. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dan tokoh penting. Semua mata tertuju pada Presiden Prabowo Subianto saat beliau naik ke podium. Langkahnya mantap, mencerminkan keyakinan dan tekad yang kuat. Kehadirannya menarik perhatian, memancarkan kekuatan dan tekad yang tenang. Setiap kata yang diucapkannya penuh makna dan harapan. Beliau berbicara tentang visi, mimpi bersama untuk Indonesia yang lebih kuat dan lebih makmur. Visi ini adalah cerminan dari aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Danantara beliau nyatakan akan menjadi kendaraan untuk mewujudkan mimpi itu. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih cerah. Kata-kata Presiden bergema di seluruh ruangan, menyalakan percikan harapan di hati semua yang hadir. Reaksi positif dari audiens menunjukkan dukungan penuh terhadap visi ini. Itu adalah ajakan untuk bertindak, seruan untuk persatuan dan kemajuan. Semua orang diundang untuk berkontribusi dalam perjalanan ini. Peluncuran Danantara bukan hanya tentang ekonomi, tetapi tentang jiwa Indonesia. Ini adalah simbol dari semangat dan tekad bangsa untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Arti penting acara ini diperkuat dengan kehadiran dua tokoh ikonis, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang dikenal dengan kebijaksanaannya dan kepemimpinannya yang visioner, dan Joko Widodo, yang sering dipanggil Jokowi, seorang pemimpin yang dikenal dengan pendekatan populisnya dan upayanya untuk memajukan infrastruktur negara. Mereka duduk mengapit Presiden Prabowo. Kehadiran mereka menjadi simbol kuat persatuan nasional dan tujuan bersama. Momen ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan politik, mereka bisa bersatu untuk kebaikan bangsa. Penerimaan mereka atas undangan Presiden Prabowo untuk menjadi penasihat Danantara sangat berarti. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk bekerja sama demi masa depan yang lebih baik. Ini melampaui perbedaan politik, menyoroti pentingnya kepentingan nasional di atas segalanya. Mereka menunjukkan bahwa kepentingan negara harus selalu diutamakan. Kebijaksanaan dan pengalaman yang mereka bawa merupakan aset tak ternilai. Bimbingan mereka menjadi mercusuar bagi perjalanan Danantara ke depan. Dengan pengalaman yang luas, mereka dapat memberikan panduan yang berharga. Gambar ketiga pemimpin ini bersatu dalam tujuan, mengirimkan pesan yang kuat kepada bangsa dan dunia. Ini adalah simbol bahwa Indonesia bisa bersatu meskipun ada perbedaan. Ini adalah bukti semangat abadi Indonesia, di mana perbedaan politik dapat dikesampingkan demi kebaikan bersama. Semangat ini adalah fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah. Keputusan Presiden Prabowo untuk menunjuk SBY dan Jokowi sebagai penasihat adalah langkah strategis yang jitu. Ini bukan hanya tentang membawa dua tokoh besar ke dalam tim, tetapi juga tentang menggabungkan pengalaman dan kebijaksanaan mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ini menggarisbawahi komitmennya untuk memastikan integritas dan transparansi Danantara sejak awal. Dengan pengalaman luas mereka, SBY dan Jokowi akan memberikan panduan yang sangat dibutuhkan dalam mengarahkan perusahaan menuju kesuksesan. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya kualitas-kualitas ini. Beliau menyoroti bahwa integritas dan transparansi bukan hanya kata-kata, tetapi prinsip yang harus dipegang teguh dalam setiap tindakan. Danantara, beliau nyatakan, akan menjadi mercusuar integritas, sebuah simbol yang akan memandu kita melalui tantangan dan peluang di masa depan. Bukti komitmen kita terhadap tata kelola yang baik dan investasi yang bertanggung jawab. Ini adalah janji kepada semua pemangku kepentingan, bahwa Danantara akan selalu beroperasi dengan standar tertinggi. Kami merasa terhormat mendapat bimbingan dari Bapak SBY dan Bapak Jokowi, dua pemimpin yang mewujudkan nilai-nilai ini, dan yang telah menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan transparansi sepanjang karir mereka, untuk memastikan Danantara tetap setia pada prinsip-prinsip intinya. Dengan bimbingan mereka,
Kita yakin bahwa perusahaan ini akan mencapai puncak baru dalam tata kelola dan kinerja. Kata-katanya diamini oleh Hasan Nasbi, seorang analis politik terkemuka yang memuji keputusan Presiden. Menurutnya, ini adalah langkah yang sangat cerdas dan strategis. Kehadiran dua tokoh yang dihormati ini, katanya, mengirimkan pesan yang jelas bahwa Danantara akan beroperasi dengan standar integritas dan akuntabilitas tertinggi. Ini adalah jaminan bagi semua pihak yang terlibat. Keterlibatan mereka berfungsi sebagai jaminan yang kuat bagi investor domestik dan internasional. Ini menunjukkan bahwa Danantara serius dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ini menanamkan kepercayaan pada kerangka tata kelola Danantara, memberikan keyakinan bahwa perusahaan ini akan terus berkembang dengan cara yang bertanggung jawab dan transparan. Menandakan era baru transparansi dan akuntabilitas dalam lanskap investasi Indonesia. Dengan langkah ini, Danantara siap menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan dan integritas. Danantara, Presiden Prabowo menjelaskan, lebih dari sekadar instrumen investasi. Ini adalah visi untuk masa depan, katalis untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Mandatnya jelas mengelola aset milik negara, saham BUMN, dan penyertaan modal negara dengan tujuan akhir mendorong pembangunan nasional. Dengan modal awal 1.000 triliun rupiah, Danantara siap menjadi pemain utama dalam lanskap investasi global. Portofolionya mengesankan, mencakup aset dari 7 BUMN utama, termasuk raksasa seperti Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom, dan Mind ID. Visi Presiden ambisius namun didasarkan pada pragmatisme. Danantara, beliau tekankan, akan memprioritaskan investasi yang menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia, berfokus pada sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, teknologi, dan energi terbarukan. Bagian 5 Kekuatan Persatuan. Suasana di ruangan sangat meriah, dipenuhi rasa tujuan bersama dan optimisme. Peluncuran Danantara telah memikat imajinasi bangsa, menyalakan percikan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Kehadiran SBY dan Jokowi, berdiri berdampingan dengan Presiden Prabowo, merupakan simbol persatuan nasional yang kuat. Ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa dalam hal pembangunan nasional, perbedaan politik dapat dikesampingkan. Rakyat Indonesia tampaknya siap untuk merangkul era baru kolaborasi dan kemajuan. Danantara dengan janjinya akan masa depan yang lebih cerah telah menjadi titik temu, mimpi bersama yang melampaui perbedaan politik. Bagian 6 Warisan yang dibentuk dalam kolaborasi. Peluncuran Danantara bukan hanya puncak dari persiapan berbulan-bulan, ini adalah puncak dari kerja keras dan pengorbanan selama beberapa dekade oleh banyak individu. Dari para arsitek reformasi ekonomi Indonesia, hingga warga negara biasa yang berjuang untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Presiden Prabowo mengakui warisan ini dalam pidatonya, memberikan penghormatan kepada kontribusi para pendahulunya. Beliau berbicara tentang tanggung jawab bersama untuk membangun di atas fondasi yang telah mereka letakkan, untuk menciptakan warisan kemajuan dan kemakmuran bagi generasi mendatang. Danantara, beliau tekankan, bukanlah proyek partisan tetapi upaya nasional, bukti semangat kolaborasi dan persatuan yang selalu mendefinisikan Indonesia. Bagian 7, menuju masa depan yang lebih cerah. Saat acara hampir berakhir, rasa optimisme yang nyata memenuhi ruangan. Peluncuran Danantara telah menyuntikkan dosis harapan yang sangat dibutuhkan ke dalam lanskap ekonomi Indonesia. Ini menandakan era baru investasi dan inovasi yang berani, komitmen untuk memanfaatkan potensi besar bangsa. Dunia sedang memperhatikan dan Indonesia siap untuk memanfaatkan momen ini. Dengan Danantara sebagai mesin pertumbuhannya, bangsa ini siap untuk mengambil tempatnya sebagai kekuatan ekonomi global. Bagian 8, dunia memperhatikan. Peluncuran Danantara tidak luput dari perhatian komunitas internasional. Media berita di seluruh dunia memberitakannya, menyoroti pentingnya usaha ambisius ini. Para analis memuji komitmen Indonesia terhadap reformasi ekonomi, menunjuk Danantara sebagai contoh utama dari pendekatan progresif bangsa. Para investor juga memperhatikan portofolio Danantara yang mengesankan dan kerangka tata kelola yang kuat menjadikannya tujuan yang menarik bagi modal asing. Pesannya jelas, Indonesia terbuka untuk bisnis dan siap bersaing di panggung global. Bagian 9,
Saatnya optimis. Peluncuran Danantara lebih dari sekadar peristiwa ekonomi. Ini adalah momen budaya, bab yang menentukan dalam kisah Indonesia yang sedang berlangsung. Ini mewakili lompatan keyakinan kolektif, keyakinan pada kekuatan persatuan dan kolaborasi untuk mengatasi tantangan apapun. Ini adalah saatnya untuk optimis, saatnya untuk bermimpi besar, dan saatnya untuk percaya bahwa hari-hari paling cerah Indonesia ada di depan. Perjalanan ke depan tidak akan tanpa tantangan, tetapi dengan Danantara memimpin, masa depan terlihat lebih cerah dari sebelumnya.